wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang daur biogeokimia. Ada yang tahu apa itu daur biogeokimia? Nah, daur biogeokimia adalah perputaran unsur-unsur kimia dari lingkungan abiotik seperti tanah, air, dan udara sampai ke makhluk hidup, lalu kembali lagi ke lingkungan. Disebut biogeokimia karena melibatkan kehidupan, bumi, dan perubahan kimiawi. Tanpa daur ini, unsur penting seperti air, karbon, dan nitrogen tidak akan pernah cukup untuk mendukung kehidupan. Lalu kita akan membahas komponen utama. Ada 3 komponen penting dalam daur biogeokimia. Yang pertama ada reservoir, yaitu tempat penyimpanan unsur dalam jumlah besar, misalnya laut, atmosfer, dan batuan. Yang kedua ada proses perpindahan, seperti fotosintesis, respirasi, penguapan, pelapukan, dan juga pembusukan yang memindahkan unsur dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu yang terakhir ada makhluk hidup, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang membantu mengubah bentuk unsur agar bisa digunakan makhluk hidup lainnya. Nah, yang pertama itu ada daur air. Daur air adalah daur yang paling dikenal, yaitu prosesnya dimulai dari evaporasi. Ketika air di laut, danau, dan sungai menguap menjadi uap air ini akan naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi yang membentuk awan. Ketika awan menjadi jenuh, turunlah hujan, disebut presipitasi. Air hujan kemudian kembali ke tanah melalui infiltrasi atau mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Siklus ini terus berulang tanpa henti, memastikan bumi memiliki air yang cukup. Lalu ada daur karbon dan oksigen. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara untuk melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Sementara itu, hewan dan manusia melakukan respirasi, menghasilkan karbon dioksida kembali ke udara. Pembusukan atau pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas vulkanik juga melepaskan karbon dioksida. Daur ini menjaga keseimbangan oksigen dan karbon di atmosfer. Nah, selanjutnya ada daur nitrogen. Nitrogen dari udara tidak bisa langsung digunakan oleh makhluk hidup. Maka nitrogen harus mengalami proses. Yang pertama ada fiksasi nitrogen, yaitu bakteri mengubah nitrogen atau NO2 menjadi amonia atau NH3. Lalu ada proses nitrifikasi, yaitu amonia diubah menjadi nitrit dan nitrit oleh bakteri. Yang ketiga ada proses asimilasi, yaitu tumbuhan menyerap nitrat untuk membuat protein. Lalu yang keempat ada proses amonifikasi, yaitu pengurai mengubah sisa makhluk hidup menjadi amonia. Lalu yang terakhir ada proses denitrifikasi, yaitu bakteri mengubah nitrat kembali menjadi NO2 ke udara. Nah, berfungsi untuk menyediakan unsur untuk pembentukan protein dan DNA. Lalu selanjutnya ada daur fosfor. Berbeda dari siklus lain, daur fosfor tidak melibatkan atmosfer. Fosfor berasal dari pelapukan batuan yang pelepasan ion fosfat ke tanah atau air. Fosfat kemudian diserap tanaman, masuk ke hewan melalui rantai makanan, dan kembali ke tanah melalui pembusukan. Fosfor sangat penting untuk tulang, gigi, dan energi sel, karena proses pelapukan batuan berlangsung lama. Daur fosfor termasuk salah satu daur paling lambat di bumi. Nah, kita akan membahas tentang pentingnya daur biogeokimia. Semua daur ini bekerja seperti mesin raksasa yang menjaga bumi tetap seimbang. Daur biogeokimia memastikan air tetap tersedia, tanah tetap subur, udara tetap layak dihirup, dan unsur-unsur esensial tetap berada dalam jumlah yang cukup bagi semua makhluk hidup. Tanpa daur ini, kehidupan akan terganggu, bahkan bisa punah. Apa aja sih dampak aktivitas manusia terhadap daur biogeokimia? Yang pertama ada pencemaran udara, meningkatkan CO2, menyebabkan pemanasan global. Lalu yang kedua ada penumpukan berlebih mengganggu daur nitrogen dan fosfor. Lalu yang ketiga ada penebangan hutan, mengganggu penyerapan karbon. Lalu yang terakhir ada kerusakan tanah, menghambat daur fosfor. Nah teman-teman semua, itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Kesimpulan dari materi kali ini adalah daur biogeokimia mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di alam saling terhubung. Setiap kita membuang sampah sembarangan, menebang hutan, atau mencemari air, kita sebenarnya mengganggu siklus yang menopang kehidupan kita sendiri. Dengan menjaga alam, kita menjaga kelangsungan daur biogeokimia, dan pada akhirnya menjaga kehidupan di bumi. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.